Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sih orang itu memilih pengobatan tradisional? Nah, di antara Bapak Ibu sekalian, kita di dunia kesehatan ya, sebenarnya nggak hanya di dunia kesehatan, di banyak bidang selalu memiliki dikotomi, ada pembagian uh, antara hitam dan putih. Ya. Ini bahasanya seperti itu. Dan mengapa ada orang yang dia itu mati-matian, bagaimana berobat ya harus pakai jalur kedokteran barat misalnya, pakai kedokteran jalur. Jadi kita bahasakan yang mudah diunjuk ada medis dan tradisional gitu. Mengapa sih orang dari awalnya orang dia tuh medis minded tuh, kok pada akhirnya memilih pengobatan tradisional? Nah, kalau saya belajar ya, saya belajar dan juga dari pengalaman testimoni para customer gitu kan, ada beberapa alasan dan saya menyampaikan alasan ini bukan dalam rangka menjustifikasi positif atau negatif, namun dari melihat secara ya semoga objektif ya, mengapa seseorang yang tadinya sakit kemudian memilih pengobatan tradisional. Kalau kita cermati ya, pengobatan tradisional, mereka tuh memilih pengobatan tradisional ini yang dari sisi yang idealis, yang ideologis tuh, karena mereka tuh sudah sejak lama teredukasi tentang pengobatan tradisional gitu. Jadi misalnya orang yang dia tuh belajar metode pengobatan, kemudian dia menempuh ilmunya. Jadi melihat ilmunya, dia ikut kursus-kursus tentang metode pengobatan sampai kemudian memutuskan saya ingin hidup secara pengobatan tradisional saja. Nah, ini orang yang secara ideologis kita katakan seperti itu. Jadi memang ya ini banyak orang seperti ini, banyak sekali. Dari memang dia itu dari keluarganya ya, dari keluarganya terbiasa, sudah dibiasakan dengan jamu misalnya, biasakan dengan keroan, dengan bekam misalnya, dengan terapi-terapi tradisional, sehingga ketika dia sakit, preferensi yang ada di otaknya yang pertama kali adalah pengobatan tradisional. Jadi kemudian dia belajar. Nah, ini saya tambahkan ada belajarnya. Jadi kan dia belajar tentang apa sih metode pengobatan tradisional, bagaimana manfaatan, apa pengaruhnya gitu. Sebagaimana contohnya ya seperti saya secara pribadi gitu. Orang tua saya, bapak saya adalah orang medis itu, perawat. Dia itu seorang perawat dan sekian lama mengabdi di puskesmas ya, di puskesmas mengabdi. Beliau juga mengambil S2 nurse dan sebagainya. Artinya beliau cukup edukasi lah dari si medis. Dan saya sejak kecil ya kalau sakit, misalnya kalau dulu ada kapsul-kapsul yang warna-warni itu yang rasa buah dan sebagainya, kemudian saya besar kalau sakit saya pakai produk apa yang dikasih sama orang tua saya minum. Tapi ada momentum ketika saya meminum obat ya, kemudian badan saya malah nggak enak, malah kayak dingin, kayak menggigil dan sebagainya. Terus saya berpikir wah pasti ada solusi yang lain gitu. Sampailah kemudian saya dulu juga berobat untuk ruqyah dan sebagainya ya, kan ada kaitannya dengan dunia tenaga dalam dan sebagainya ya. Nah, di situ saya ketemu pertama kali tentang bekam gitu, tentang bekam. Bekam itu apa sih gitu. Akhirnya kita mempelajari bekam gitu, hijama, sejarahnya seperti apa, metodenya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Sampai akhirnya saya serius di dunia bekam, membuat kursus bekam, sampai membuat klinik bekam pada waktu itu. Saya tidak berhenti di bekam, kemudian bekam ternyata bersinggungan dengan dunia herbal. Akhirnya saya belajar herbal, saya berguru ke guru 1, guru 2 dan sebagainya, ikut kelas-kelas formal ya, kursus herbal. Sampai ternyata herbal ada 2 nih, herbal medik sama herbal sindrom misalnya. Apa herbal medik, sampai akhirnya teredukasi. Kemudian ternyata tidak hanya bekam, tidak herbal, ada juga terapi-terapi lain seperti akupuntur. Saya juga belajar akupuntur, akupressure, kemudian terapi-terapi pijat dengan berbagai macam. Pijat terapi zona, pijat stuboterapi, pijat refleksi, pijat capek, pijat akupressure dan sebagainya. Dan dari itu apalagi ternyata masih ada lagi, semakin dalam. Jadi artinya teredukasi dan memang kita paham bahwa jalan sehat itu jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak satu-satunya dari sisi pengobatan saja, pengobatan medis saja, tapi juga Allah buka dengan jalur-jalur yang lain, semisal dengan pengobatan tradisional ya. Oke, jadi yang pertama adalah orang yang memang teredukasi secara pengobatan tradisional. Terus apalagi? Ada yang memang faktor keluarga aja, kebiasaan di keluarganya, kalau sakit ya di terapi, di bekam dan sebagainya, ngikut. Tapi dia tidak teredukasi ya. Ini jadi bedanya sama poin yang pertama, dia mengedukasi dirinya, belajar gitu, ikut kursus, ikut workshop, baca buku-bukunya, memperdalam dan mencari tahu tentang pengobatan tradisional sampai memutuskan dengan ilmunya, ya udah pakai cara tradisional. Misalnya ke batuk, secara keilmuan apa? Udah nyari jahe, nyari kencur, kemudian ditumbuk dan sebagainya, dibakar sebentar, ditumbuk kemudian diminum. Atau misalnya badannya nggak nyaman ya, nyari jahe dan sebagainya. Itu sudah terinstal karena dengan edukasi. Kalau yang kedua adalah ikut dengan keluarganya.
Terus yang ketiga, apa faktornya? Kalau saya melihat bahwasannya ada di antaranya mereka mengapa mengikuti pengobatan tradisional, karena mohon maaf, secara biaya pengobatan yang itu kalau ditempuh dengan jalur medis itu mahal sekali. Mahal sekali. Jadi faktor biaya tidak semuanya loh, tidak semuanya. Walaupun kalau di Indonesia kan ada faktor ya, ada klaim pemerintah memfasilitasi dengan kartu khusus kemudian dia bisa membayar, tapi ada yang memang kalau dengan cara tersebut mungkin dia tidak puas, tapi kalau mau upgrade biayanya besar, akhirnya memilih tradisional aja karena keterbatasan biaya. Saya tidak mengatakan terapi tradisional semuanya murah, tidak seperti itu, tapi dari banyaknya pengobatan tradisional dibanding ketika itu dengan medis, untuk problem keluhan yang sama misalnya, itu jauh lebih terjangkau pengobatan tradisional. Beberapa diantaranya tentunya seperti itu. Nah, faktor biaya ini ya, termasuk faktor biaya kalau saya hitung-hitung ya, saya misalnya, saya pribadi beberapa keluhan, saya pernah saraf kejepit di leher karena insiden jatuh dari kuda misalnya. Itu kalau di medis, masya Allah, datang periksa ke spesialis ya, antrinya untuk ketemu dokter berapa lama, biayanya nanti setiap kali pemeriksaan, obatnya berapa gitu. Dan inilah ketika misal sekarang saya lagi di bersama teman-teman di komunitas Pas Al-Kaso ya, memperjuangkan bagaimana ayo sehat dengan metode kayak dengan metode Pas Al-Kaso ya, teman saudara Mujahid gitu. Nah, ketika saya memperjuangkan hal itu, saya merasakan rasa syukur bahwasanya banyak di antara diri saya ini sembuh bismillah dengan izin Allah tentunya, dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara sit up, dengan cara hentak kaki, dengan cara CU, dengan cara jurus yang ada di PAS, yang kalau itu dikonversi di pengobatan medis atau konvensional, biayanya sudah berapa banyak gitu. Ini yang ketiga ya, faktor biaya. Yang keempat ya. Jadi yang keempat adalah mengapa orang berpindah ya. Ada beberapa diantaranya adalah karena apa? Karena sudah mentok di sana gitu. Sudah mentok. Termasuk ke saya pribadi di masalah faktor leher ya. Solusinya fisioterapi, atau misalnya ya ada yang mungkin kalau berani ya mengambil jalan operasi, tapi kalau berleher ya pasti hitung-hitungan banget lah untuk operasi leher karena ya masya Allah gitu. Jadi sudah mentok ataupun sudah berobat sangat lama. Jadi pengobatan sudah sangat lama. Tapi belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil ada tentunya, hasilnya ada, tapi belum yang diharapkan. Misal pada khusus sakit gula misalnya. Gula angkanya sudah normal, sudah misalnya tercapai lah angka berapa gitu yang disepakati, karena tiap kriteria umur kan berbeda-beda untuk cara angka ya. Namun keluhannya masih ada gitu, angkanya sudah normal tapi masih lemes, masih ngantuan, masih sering pipis ke malam hari, masih sering pipis, lemah letih lesunya belum hilang. Bayangkan ya, kan secara logik ya, untuk keluhan gula itu kalau angkanya sudah normal harusnya sehat. Karena apa? Parameter orang yang punya keluhan gula kan dinaik turun, kontrolnya itu di apa? Angka naik turunnya gula kan. Nah, bahkan naudzubillah ada beberapa diantaranya gara-gara ya bisa jadi misalnya pengobatannya semakin panjang malah muncul keluhan yang lain gitu. Nah, ini masuk ke poin kelima, adalah kaitannya dengan takut sama efek samping dari metode pengobatan ya, metode pengobatan di sebelah ya, medis gitu. Takutnya apa? Dari si obatnya kan hampir semua pengobatan itu obat di medis itu mencantumkan apa? Efek samping ya. Ya itu efek samping yang memang jujur disampaikan secara obat, dan itu hasil teknologi, dan itu juga karya di antara pendahulu-pendahulu adalah kaum muslimin juga di dunia kedokteran, farmasi dan sebagainya ya. Namun ada di antaranya takut efek samping, obat ya. Herba juga ada efek sampingnya. Saya lanjut ke masalah pengobatan ini. Jadi orang itu jadi apa? Jadi takut dengan efek sampingnya. Karena minum ini malah jadi sakit ginjalnya nanti. Karena minum itu sakit apa? Lambungnya yang kena, sakit ini apa? Kemudian livernya yang kena. Sakitnya itu belum selesai malah muncul persoalan lain. Itu kenapa? Jadi orang takut dari itu awalnya dia mengkonsumsi dari pengobatan medis karena takut efek samping, akhirnya udah cari yang alami, nyari yang alternatif saja. Ya, itu. Selanjutnya faktor halal. Nah, ini isu secara pribadi. Saya dulu ketemu dengan guru kami di Malaysia itu, Ustaz Tuan Haji Ismail bin Ahmad ya. Beliau salah satu pendakwah, menurut saya itu pendakwah pembaharu di dunia pengobatan yang ada di Indonesia dalam pengobatan tradisional. Karena apa? Yang beliau awal-awal sampaikan adalah masalah akidah pengobatan. Nah, akidah pengobatan kaitannya bagaimana kaum muslimin itu sehat dengan cara-cara yang memang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, beliau menentang salah satunya adalah, ada banyak yang bermudah-mudah menggunakan barang-barang yang haram dengan alasan darurat. Padahal ada herba, padahal ada alternatif lain. Kalau darurat kan memang yaitu
sangat terbatas, dikonsumsi sedikit, hari itu saja secukupnya, jangan setiap hari gitu. Tapi bagaimana? Kadang kita lihat bahwasanya justru yang katakanlah darurat itu malah jadi buat bedinan gitu, buat harian gitu. Kan ya enggak boleh gitu. Kita sebagai kaum muslimin, kita perlulah melakukan upaya-upaya supaya jangan yang haram itu dilanjut, tapi kita bisa menemukan hal-hal yang baru yang tidak mencederai iman saat kita berobat, tidak merugikan kita secara akhirat nanti ketika kita berobat. Jadi faktor halal haram, faktor apakah ada di situnya campuran atau prosesnya yang berkaitan dengan hal kehalalan misalnya, yaitu menjadi isu. Jangan sampai kita berobat, maaf ya, naudzubillah, malah kita mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dikatakan dalam hadis ya bahwa tidak ada kesembuhan dalam barang-barang yang haram ya. Kalau nggak salah, nanti kalau ada koreksi bisa di kolom komentar ya gitu. Next, apalagi yang membuat orang tuh berpindah dari pengobatan medis ke pengobatan tradisional. Tadi masalah halal haram juga, efek samping sudah kita sampaikan. Kemudian apalagi? Ya karena biasanya ikut-ikutan juga. Karena udah ya, apalagi itu ada tetangganya ikut, ya ikut gitu. Ya, itu tidak kita pungkiri gitu. Wah, itu aja sembuh gitu. Melihat fakta ya, melihat fakta lapangan, ternyata bintillah sembuh atau progresnya baik gitu. Ya sudah, coba di pengobatan tradisional gitu kan. Pengobatan tradisional. Jadi secara terinfluence oleh temannya, saudaranya, kakaknya atau adiknya, sehingga jadi aktif di pengobatan tradisional. Nah, itu beberapa di antara alasan ya. Mungkin ada alasan-alasan yang lain bagaimana orang yang tadinya di dunia kedokteran, medis ya, kemudian memilih ke arah tradisional. Sekali lagi tidak kami maksud meninggikan yang pengobatan tradisional ataupun yang medis. Dua-duanya berguna gitu. Contoh di pengobatan tradisional ya belum ada teknologi misal kaitan dengan operasi ya. Karena ada beberapa part dalam hal kesehatan yang memang betul-betul itu secara darurat butuh dioperasi gitu. Misalnya, ya saya kurang tahu ya dunia kebidanan. Nah, ada seseorang bayi yang memang sudah mau lahir tapi kondisi sudah sangat membahayakan gitu, sangat membahayakan. Misalnya tangannya udah keluar gitu, tapi badannya nggak bisa keluar, tangannya keluar. Itu gimana gitu? Daripada membahayakan bayi, mungkin butuh dicesar misalnya. Kalau Ustadz Haris Mujahid rahimahullah sebagai seorang founder Pas Al Kasau, beliau mengatakan ya untuk misalnya kayak operasi gitu kan, tindakan-tindakan pembedahan. Ya ibarat sebuah kapal besar itu ada skoci gitu, ada skoci. Kan kapal sehebat-hebatnya kapal, sebesar-besarnya kapal, bahkan yang kapal yang dikatakan tidak bisa tenggelam, yang kita sudah nonton film di Titanic gitu, kapal sebesar itu tetap ada skocinya gitu. Sama halnya dalam dunia pengobatan tradisional, sehebat-hebatnya kita membantu pengobatan tradisional, bila mana apabila dibutuhkan secara darurat, memang membutuhkan, ya tidak masalah, misalnya melakukan tindakan operasi misalnya. Hal-hal yang memang secara tradisional ada pengobatan tradisional, ada beberapa keterbatasan, ya kita nggak masalah kolaborasi ya dengan hal itu. Tapi orang yang tadi dari medis berobat ke tradisional juga bijak-bijaklah ya, bijak-bijaklah mengkaji ini pengobatannya seperti apa, testimoninya seperti apa, kaidahnya seperti apa, masuk akal atau tidak. Maka dalam pengobatan tradisional kita bersyukur di Indonesia ya, bersyukur di Indonesia bahwa pengobatan di Indonesia itu difasilitasi dengan sangat luar biasa oleh Kemenkes ya, oleh Kemenkes, walaupun ya tentu ada kekurangan dan ada kelebihan dan sebagainya gitu kan. Tapi alhamdulillah ada undang-undangnya yang menjaga teman-teman praktisi pengobatan tradisional, bahwa di Indonesia itu sah, pengobatan tradisional itu ada secara rasional dan empiris. Jadi kalau kita melihat pengobatan tradisional, jangan melihat wah ini lagi viral nih, kita coba aja gitu. Itu rasional nggak? Ya, rasional itu sepemahaman saya gitu. Sepemahaman ada. Kita pikir secara otak akal sehat kita tuh masuk nggak gitu, bisa nggak prosesnya gitu. Dan empiris terbukti secara rentang waktu ya, secara rentang waktu, secara hasilnya. Misalnya ini diterapi dengan metode ini ya, sembuh misalnya, alhamdulillah. Ini ada lagi sembuh. Oh berarti bisa jadi ini pengobatan yang valid gitu. Walaupun dikatakan oleh guru kami ya, salah satu guru kami, Ustadz salah seorang guru kami, Ustadz Dr. Sufyan Baswedan ya, dalam syar'i, dalam ilmu syar'i, pengobatan itu tidak wajib untuk bisa mengobati semua keluhan. Tapi kalau pengobatan itu bisa menyelesaikan part tertentu dari jadi misal penyakit ada 1000 macam ya, dia bisa mengobati misalnya 800 900, tapi yang 200 tidak bisa sembuh dengan hal itu, ya itu tetap dihitung sebagai metode pengobatan di area kompetensinya tentunya, di area kompetensinya. Kayak misal metode Pas Al Kasau, metode Pas Al Kasau itu menterapi orang, betul, tapi ada batasnya. Batasnya apa? Orangnya tidak pernah operasi tulang belakang gitu,
atau di beberapa area geraknya itu tidak patah misalnya. Kalau patah ya kesangkal putung dulu, misalnya pakai metode Yanmu misalnya, atau metode terapi patah, sangkal putung tradisional lainnya gitu. Nah ini memang ada keterbatasan di antara satu pengobatan yang lainnya, tapi keterbatasan tersebut tidak menutup, ya, tidak menutup bahwa metode tersebut disebut sebagai metode pengobatan. Nah ini gambarannya. Oke, nanti mungkin kita sharing lagi di kesempatan yang lain tentang apa sih pengobatan tradisional seperti apa. Dan Masya Allah, pengobatan tradisional itu menarik untuk dikaji, dan saya secara pribadi, walaupun saya kenal pengobatan tradisional ya pertama dulu dari dunia ruqyah ya, tahun 2004-2005 lah, kisaran itu, kemudian bekam, kemudian herbal, kemudian banyak lagi metode yang lain, nggak pernah habis gitu. Dan Alhamdulillah kita bersyukur, sepanjang metode pengobatan itu syar'i ya, tidak merusak akidah kita, metode-metodenya rasional, secara empiris sudah terbukti, tidak ada salahnya untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Anjara Susanto. Mungkin subscribe saja sehingga ke depan kita ada bahasan yang lain, teman-teman bisa mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow ya, follow dah. Nanti kalau ada update bisa menyimak lebih jauh. Bye bye.